Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini saya akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dari si satu orang nih ya. Jadi kemarin ada yang hubungin saya dan dia tulisnya lumayan panjang nih. Kita akan bahas ya, khususnya mengenai ya pastinya asuransi ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Jadi dia bilang nih pertanyaan pertama. Kemarin 2 kali di approach produk Allianz yang akhirnya saya ambil. Namun saya masih berpikir, kebetulan keluarga saya sempat 2 kali mengalami kejadian penyakit critical illness dan 1 kali kecelakaan. Dan semua bisa di-cover asuransi kantor dan BPJS. Jawaban dari agen yang menawari saya, Itu kebetulan kantor dan BPJS lagi bisa cover dan tak melewati batas plafon. namun di situ saya jadi berpikir, penyakit stroke, kanker dari keluarga ini juga diidap oleh nenek. Dan di umur segitu aja juga nggak melewati plafon. Pertanyaannya, seberapa penting sih Pak punya insurance tambahan seperti orang Singapura dan Jepang? Nah, sebelum masuk pertanyaan kedua, kita jawab dulu ya pertanyaan pertama ini. Coba deh teman-teman simak lagi pertanyaannya, lalu teman-teman kasih jawaban di kolom komentar. Nah, ini saya mau coba jawab. Pertama-tama saya appreciate dulu karena beliau mau ambil produk Allianz, yang artinya sudah sadar nih bahwa terlalu berat kalau nanggung sendirian, jadi lebih baik berasuransi. Lalu kalau kita kulik nih kasusnya dia merasa asuransi kantor dan BPJS itu udah cukup, jadi nggak perlu lagi. Dan bahkan dibilang itu nggak melewati plafon. Nah, kalau yang saya lihat dari pernyataan dia dan pertanyaan dia, ini dia masih ngebahas tentang asuransi kesehatan. Belum ngomong soal asuransi penyakit kritis. Oke, saya akan jawab. Kalau kita sudah nyaman dengan asuransi kantor dan sudah nyaman dengan BPJS, ya berarti nggak perlu ambil asuransi kesehatan dari perusahaan swasta. Kenapa? Karena BPJS dan asuransi kantor sudah cover kok. Bener gak teman-teman? Tapi, nah kita lihat dulu tapinya nih. Tapi asuransi kantor itu kita lihat ketentuannya. Ketentuannya adalah selama kita masih berstatus sebagai karyawan, kita akan terlindungi. Tapi pertanyaannya gimana kalau kita udah nggak jadi karyawan lagi? Karena satu dan lain hal, misalnya PHK, atau mungkin kita pindah kerja ke kantor yang baru. Kantor yang baru belum tentu nih asuransi kantornya cover. Lalu untuk BPJS, kalau sudah nyaman dengan BPJS ya no problem. Dan kalau sudah tahu seluk-beluknya dan tidak masalah dengan BPJS ya udah pakai aja BPJS. Nah, tapi kan banyak juga nih orang yang mengeluh BPJS antrinya lama, BPJS obatnya hanya generik, lalu BPJS tidak mendapatkan pelayanan yang cepat dan sigap, dan juga dokternya juga yang bukan yang kompeten. Nah, itu banyak sekali ya keluh kesahnya. Nah, kalau orang yang berkeluh kesah dan mau mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, yang lebih prima, udah pasti asuransi swasta lebih baik. Teman-teman boleh deh ngelihat testimonial-testimonial dari orang-orang di website, di internet, banyak sekali. Oke, pertanyaannya, seberapa penting sih punya insurance tambahan seperti orang Singapura dan Jepang? Nah, kalau pertanyaan seberapa penting itu kembali ke diri masing-masing, teman-teman. Karena kalau menurut saya penting, belum tentu menurut orang lain penting. Kalau saya pribadi ya teman-teman ya, kalau saya pribadi ini saya takut. Saya takut kenapa? Saya takut harus bayarnya mahal. Saya berpikir jangka panjang. Saya kerja, saya berusaha nyimpen duit, tabungan,
bahkan udah beli aset, beli mobil, beli emas, deposito, beli rumah. Nah itu kan pastinya untuk orang tercinta dong, bener gak sih? Untuk keluarga. Tapi saya denger nih banyak banget orang yang sampai harus kuras tabungan, ngutang sana sini, minjem sampai mohon-mohon, sampai minta sumbangan segala macem. Kenapa? Karena terdiagnosa sakit kritis. Nah ini kejadian sama orang-orang di sekitar saya, makanya saya takut. Saya juga takut keluarga saya juga harus mengalami resiko yang sama. Bukan cuma ngomong penyakitnya, tapi ngomong biayanya. Bukan cuma ngomong tagihan rumah sakit, tapi juga ngomong uang tunainya. Nah itu nanti masuk ke bagian yang lain, yaitu asuransi penyakit kritis. Karena di nomor 1 ini dia nggak menyinggung tentang asuransi penyakit kritis. Dia cuma menyinggung asuransi seperti orang Singapura dan Jepang, yang artinya ngomongin tentang asuransi kesehatan. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Merasa cukup gak dengan asuransi kantor dan BPJS? Dan setuju gak dengan pernyataan saya tadi bahwa asuransi kantor itu hanya mengcover kalau masih berstatus karyawan, dan itu kita masih tanda tanya. Karena jujur ya, kalau teman-teman cari di internet, di YouTube segala macam, 2023 itu adalah tahun yang mengerikan teman-teman. Kenapa? The winter is coming katanya. Jadi kemarin ada seorang nasabah saya telepon, dia sedikit curhat, dia ngerti tentang perekonomian, politik segala macam. Dia bilang ini gawat, tahun 2023 ini gawat. Kenapa? Bakal krisis moneter, bakal terjadi banyak lah yang pergejolakan lah dibilang gitu. Jadi kita harus bersiap. Nah, kalau orang Singapura dan Jepang, mereka sudah insurance minded dan mereka sudah one step ahead berpikirnya. Jadi, mereka walaupun sudah punya asuransi dari kantor atau dari pemerintah, mereka tetap ambil asuransi swasta. Kenapa? Backup. Kalau kalian nonton film Titanic, di situ ada kapal, istilahnya kapal cadangan. Nah, ibarat ban serep, ini kapal pelampung, kapal yang kecil yang untuk menyelamatkan orang-orang ini adalah cadangan yang dipakai saat darurat. Demikian juga asuransi, teman-teman. Udah punya asuransi kantor, ditambah asuransi pemerintah, ditambah lagi asuransi swasta. Lebih aman nggak? Gitu, teman-teman. Pemikirannya seperti itu. Karena kita nggak tahu seperti apa nanti saat darurat kita. Seperti apa? Kita harus siap kondisi daruratnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Oh, kalau ini udah ngomongin tentang bisnis ya. Jadi dia bilang setelah saya pahami bisnis prosesnya, mungkin kata kuncinya kan harus terus-menerus menawarkan produk atau bisnis ke siapapun. Kadang saya merasa tuh malah merusak hubungan karena orang jadi risih. Menurut Pak Petrus gimana? Nah teman-teman, kadang apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Kalau kita berpikir bahwa menawarkan produk atau bisnis ke orang lain itu akan merusak hubungan, itulah yang akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir yang sebaliknya, bahwa dengan menawarkan produk dan menawarkan bisnis justru kita memberikan solusi kepada orang lain, dan justru kita bisa membantu orang lain. Nah itu pastinya itulah yang terjadi juga teman-teman. Jadi apakah itu negatif dan apakah itu positif tergantung pemikiran teman-teman semua. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang salah dengan menawarkan produk dan bisnis ke siapapun. Kenapa? Kita sedang menawarkan kebaikan. Kita sedang menawarkan solusi loh ke orang lain loh. Kalau orang terjadi resiko, ada bantuan dari asuransi. Kalau orang join bisnisnya, bisa membantu perekonomian keluarga. Bisa dapat jalan-jalan gratis, bisa dapat iPad gratis, bisa dapat komisi yang 5 tahun berturut-turut, bisa dapat komisi yang 8 generasi.
Ini kan luar biasa, hal yang baik. Jadi menurut saya sih nggak bakal merusak hubungan ya. Kalau orang tersebut, orang yang kita tawarin itu tersinggung dan merasa kita annoying, nah itu berarti salahnya di kita. Kita harus introspeksi diri. Apakah yang kita lakukan itu mengganggu ke orang lain? Jujur sih so far saya tahu diri ya, istilahnya ya, tahu diri. Kalau orang udah menolak saya, ya udah, yang penting kan orang itu tahu bahwa saya adalah agen asuransi Allianz, saya menjual produk Allianz dan saya menawarkan bisnis Allianz. Ya udah, kalau orang itu udah tahu dan orang itu belum butuh, stop sampai di sana. Karena apa? Suatu saat mereka akan butuh sendiri kok. Mereka akan tahu sendiri. Pada saat mereka butuh, mereka ingatnya kepada siapa? Petrus gitu. Mereka kan menghubungi siapa? Petrus. Mereka akan cari saya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, dia juga bilang begini, sebenarnya merusaknya mungkin tergantung orang masing-masing kan ya Pak. Karena pasti setiap agen pasti menawarkannya udah apik. Dengan kata kunci proteksi, literasi finansial, memang benar gitu yang ditawarkan. Tapi mungkin setiap orang merasa mengeluarkan uang untuk hal yang belum tentu dapat manfaat. Pasti agak berat kan ya Pak. Oke teman-teman, kalau saya jujur, saya kurang suka dengan orang yang kurang jujur. Kenapa? Karena saya menempatkan diri kepada posisi orang yang diajak bicara. Artinya kalau saya ditawarkan sesuatu lalu seakan-akan diiming-imingi dan seakan-akan ditutup-tutupi, saya udah hilang feeling duluan. Makanya saya memperlakukan orang lain seperti saya mau diperlakukan, teman-teman. Artinya kalau saya mau menawarkan asuransi, ya udah saya ngomongnya asuransi. Memang sih proteksi, iya saya juga pakai kata proteksi, nggak ada yang salah kok. Literasi finansial pun nggak ada yang salah. Tapi kalau teman-teman perhatikan, saya straight to the point, saya ngomong apa adanya. Loh memang ini asuransi yang mau saya tawarkan, kenapa harus diputer-puter, kenapa harus ditutup-tutupin? Enggak kok. Kalau orang nggak mau ya udah, daripada nanti saya ajak ketemu teman lalu saya bilang kita ngopi-ngopi yuk, mau ngapain Pak Petrus? Ya ngomong-ngomong aja, ngomong bisnis aja, mau itu aja, udah lama nggak ketemuan, bla bla bla. At the end begitu ketemu saya ngomong asuransi, lalu akhirnya apa? Orang itu hilang feeling. Karena itu yang terjadi sama saya sendiri dan sama istri saya pernah cerita ke saya kayak begitu. Jadi ada temen 10 tahun gak ketemu, begitu ketemu diajakin ngopi-ngopi, bilangnya apa? Udah lama gak ketemu, pengen temu kangen. Ujung-ujungnya ngomongin asuransi, akhirnya begitu pulang istri saya ngoceh-ngoceh, dia bilang, ngomong asuransi dari awal kek, bilang sekarang ngajak ketemu ujung-ujungnya ngomong asuransi, padahal kan kita udah punya, dia bilang gitu. Akhirnya apa? Hilang feeling, udah nggak respect gitu loh. Oke, kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya lagi nih, makin seru nih. Kemudian dia bilang, nah itu 3 kali kejadian di keluarga saya, ada nenek dan ibu, dengan nominal yang masih range 100-200 juta. Itu di cover BPJS ataupun asuransi kantor, on bills. Itu pendapat Pak Petrus gimana? Nah teman-teman, kalau pendapat saya, ini udah oke banget. Kenapa? Ya iyalah, BPJS sama asuransi kantor bisa cover 100-200 juta. Itu artinya apa? Tabungan kita aman. Artinya kita nggak usah jual aset. Pendapat saya ini keren, ini oke. Artinya semua orang harus punya BPJS dan semua orang harus punya asuransi kantor. Tapi kalau boleh berpendapat, saya ada satu pertanyaan nih. Di sini kan udah terdiagnosa nih, udah punya pengalaman terdiagnosa penyakit kritis pada nenek dan ibu. Bisa nggak kejadian sama orang-orang di sekitar kita lainnya, misalnya saudara-saudara kita, atau mungkin bisa nggak kejadian sama diri kita? Kalau kejadian sama diri kita atau orang yang kita sayang, mau terima uang atau malah berhutang? Ini pertanyaan saya teman-teman. Kalau ada kejadian serupa, kita anggaplah asuransi kesehatannya udah on bills, tagihan rumah sakitnya udah on bills.
sudah tidak perlu mikirin lagi tagihan rumah sakit. Tapi kalau ada pertanyaan, maunya terima uang, kalau kejadian sakit kritis ya, maunya terima uang atau malah berhutang atau malah nggak punya penghasilan. Kenapa? Karena kita semua tahu ya, kejadian sakit kritis itu udah pasti impact-nya besar sekali. Bukan hanya kepada orang yang kena penyakitnya, tapi juga kepada orang terdekatnya. Kenapa? Karena orang terdekatnya harus ngurusin. Bisa jadi pekerjaannya terbengkalai. Kalau mereka bekerja kantoran, bisa jadi harus cuti selama beberapa hari. Sampai recover, sampai sehat kembali. Nah, kalau kayak begitu kan artinya apa? Bisa jadi terjadi PHK juga, bener gak sih? Penghasilan bisa stop. Apalagi kalau kejadian sama orang yang pencari nafkah yang kejadian sakit kritis. Nah, itu PR banget, teman-teman. Kalau nggak ada penghasilan, tetap perlu uang nggak? Tetap nggak bayar-bayar cicilan, bayar listrik, bayar air, bayar biaya pendidikan anak, bayar ini itu tetap mesti bayar nggak? Dan itu pakai uang nggak? Gitu teman-teman. Kalau ada solusi yang bisa memberikan uang, yaitu asuransi penyakit kritis, why not teman-teman? Balik lagi ke yang tadi sebentar. Nah, ini saya belum bahas yang tentang setiap orang mungkin merasa mengeluarkan uang untuk hal yang belum tentu dapat manfaat. Pasti agak berat. Nah, teman-teman, di asuransi Allianz Syariah, setiap peserta itu adalah konsepnya menolong peserta lain. Artinya orang-orang sehat menolong peserta lain yang mengalami musibah, baik itu sakit, penyakit kritis, atau meninggal dunia, atau lainnya, kecelakaan. Nah, kadang kita mungkin merasa, kita udah mengeluarkan uang setiap bulan loh, tapi kok saya nggak dapat manfaat apa-apa ya. Teman-teman, justru kita harus bersyukur. Kenapa? Kalau kita belum terima manfaatnya, artinya kita diberikan kesehatan, bener gak sih? Setuju gak teman-teman? Kita ikut asuransi tapi kita belum terima dana santunan klaimnya, atau mungkin untuk asuransi kesehatannya belum dibayarkan. Artinya apa? Kita dalam kondisi yang sehat, dan itu kita harus bersyukur. Tapi Pak Petrus kan kita udah keluar uang, dan itu menurut kita berat, setiap bulannya harus keluar sekian. Nah teman-teman, sekali lagi kita coba ubah cara berpikir kita. Kita lihat bahwa dengan uang yang kita setorkan ini, yang kita keluarkan ini, kita sebutnya kontribusi. Artinya apa? Kita sudah menolong orang lain. Di agama manapun, semuanya mengajarkan kebaikan. Nah, salah satu sarana wadah untuk menyalurkan kebaikan adalah asuransi Allianz Syariah, teman-teman. Dengan menjadi peserta asuransi Allianz Syariah, kita sedang menolong orang lain. Orang yang mungkin kita tidak kenal sekalipun. Konsepnya jika kita mau menolong orang lain, maka kita akan ditolong, teman-teman. Pada saat kita mengalami musibah, gantian kita yang ditolong. Dengan berpikir seperti itu, apakah kita masih merasa sayang keluar uangnya, teman-teman? Merasa berat keluar uangnya? Kalau kita melakukan kebaikan, kita juga akan diberkati, teman-teman. Mungkin kita kepingin menyantuni anak-anak yatim, kita kepingin membantu para janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya, tapi kita bingung gimana caranya. Nah, lewat program asuransi Allianz Syariah kita bisa. Jadi, sekali lagi, diubah cara berpikirnya. Kalau saya mengubah cara berpikir saya, kalau teman-teman mau merubah, itu good things, teman-teman. Nah, lalu dia bilang, saya setuju sih Pak dengan memiliki proteksi yang aman. Paling konsiderasi dari biaya expense, yaitu dari income saya mengambil sekitar kurang lebih 8% dari income. Terlebih saya menjalani frugal living atau hidup hemat. Oke, ini udah bagus banget. Dia memang sudah mengatur nih keuangannya, sudah mengatur income-nya. Ya, itu jadi
Jadi semoga teman-teman mendapatkan apa yang sesuatu ya dari video ini. Lalu Pak Petrus, asuransi kan bagus nih. Kenapa Pak Petrus ambilnya asuransi Allianz? Teman-teman, asuransi memang banyak. Mau perusahaan A sampai Z juga ada. Tapi kenapa saya pilihnya Allianz? Sederhana teman-teman. Coba teman-teman cari di Google. Tulis klaim asuransi penyakit kritis. Lalu teman-teman lihat deh. Mereka yang klaim itu banyakan dari mana? Artinya, perusahaan asuransi Allianz ini sudah terbukti membayarkan klaim mau nominalnya 5 miliar, 10 miliar, apalagi di bawahnya 2 miliar, 1 miliar itu dibayarkan. Asuransi Allianz ini perusahaannya yang terpercaya, nomor 1, kuat, dan semua orang juga sudah memilih asuransi Allianz. Sehingga jika kita menjadi peserta asuransi Allianz, kita terbantu dengan asuransi Allianz ini. Kenapa? Karena dikelola oleh perusahaan yang memang ahli di bidangnya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, asuransi Allianz itu di dunia itu udah punya nama. Kalau induknya aja yang di dunia udah punya nama, udah kuat sekali secara finansialnya, gimana yang di Indonesia pasti juga akan nantinya menjadi lebih kuat lagi. Oke teman-teman, sepertinya videonya udah cukup panjang. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu ya dari video ini. Dan juga kalau boleh teman-teman bagikan kepada mereka nih yang masih belum punya asuransi kesehatan dari Allianz. Mereka yang masih ngotot bahwa asuransi kantor sama BPJS udah the best. Memang best sih, tapi alangkah baiknya kalau kita lengkapi. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati.